kerendahan hati kami menghampiri Engkau. Tuhan, Engkau berjanji, di mana 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, sehati, sepakat, Engkau berjanji Engkau ada di situ, Engkau hadir. Kami percaya Engkau ada di situ. Engkau mendengar, Engkau memberkati. Mari Tuhan, berbicara kepada kami dan kuduskan pikiran hati kami supaya kami layak untuk mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pertama-tama terima kasih untuk doanya ya. Saya bisa tiba dengan selamat dan walaupun hanya 2 minggu, puji Tuhan, saya khotbah di satu gereja 3 kali. Jadi jam 7, jam 9 dan jam 5 sore di satu gereja. Dan ibadah pertama ada 2 anak muda menghampiri saya setelah khotbah, bilang, "Pak, boleh saya ketemu pribadi Pak, ada hal yang saya mau sampaikan." Terus saya bawa ke kamar pastorik. Akhirnya saya panggil juga pendetanya supaya jangan ada sesuatu sepikir sembunyi-sembunyi gitu. Dan ya, anak ini dulu bekerja di Solo. Saya kan waktu khotbah saya singgung juga, saya dulu waktu belajar pindah-pindah gitu, ambil S1-nya dulu. Dan saya singgung masalah Solo, Jogja, terus dia bilang, "Pak, ketika saya mendengar kata Solo, saya teringat saya pernah kerja di sana dan pikiran saya kosong, hati saya kosong, maka saya berhenti bekerja, saya datang ke Malang sekarang. Saya tidak tahu, sampai sekarang saya hampa. Saya layani, saya tanya tentang imannya. Kapan kamu jadi orang Kristen? Oh, dari sejak kecil." Salah, itu salah. Kita tuh jadi orang Kristen pada saat kita bertobat, menerima Tuhan Yesus. Disitulah kelahiran baru terjadi, saya bilang. Setelah berikan pengertian, saya tanya identitasnya sebagai orang Kristen itu bagaimana. Kamu itu ada di dalam Kristus, itu identitasmu, anak Tuhan. Kalau itu kamu tidak kenal, makanya kamu pikir kamu ini hampa, kamu ini gini. Setelah saya panjang lebar menjelaskan, saya doakan. Dia bilang, "Ada perasaan lain Pak." Saya kontak kemarin, "Pak, puji Tuhan saya sudah agak bahagian." Dan jadi 2 kakak beradik itu datang, namanya Ryan dan Ivan. Ryan dan Ivan. Saya doakan. Dan kami sering komunikasi sekarang. Saya bilang terus bertumbuh ya, terus belajar firman Tuhan. Ya, kemudian di waktu saya di kampus sudah tentu ketemu teman lama, ketemu kangen. Wah, tertawa, ingat pelayanan kami yang pertama merintis. Banyak suka duka, kadang-kadang lapar, cerita semua, aduh indah sekali. Dan itu yang tidak ditemukan oleh hamba-hamba Tuhan zaman ini. Kami masuk ke desa-desa, kami mau dibunuh dan sebagainya, mau cerita semua. Dan puji Tuhan, iya Pak ya, lain sekarang katanya anak-anak sekarang itu. Kampus besar, makan enak. Kita jangankan makanan enak, kadang-kadang tidak makan gitu. Tapi ya, itulah kita, iman kita dibentuk sehingga kita jadi apa adanya kita sekarang ini. Oke, itu sedikit di pesawat saya lihat ada seorang wanita duduk di samping saya. Ternyata dia separuh Greece dan separuh orang Australia. Terus saya tanya, "Kamu?" Dia bilang papanya orang Greece tapi pemabuk dan sebagainya. Wah, kasihan. Terus mamanya orang Australia. "Terus kamu udah menikah?" "Ya, menikah, suami saya boring Australian." Saya bilang, "Kamu nak boleh gitu menghina suamimu." Dia ketawa. Terus ternyata dia partai Green ya. Terus bilang, "Lots of dodgy thing." Green. Saya ngomong, dia ketawa. Saya bilang, "Kamu harus baca Alkitab ya." Karena dia tidak punya agama. Saya bilang, baca Alkitab. Setelah saya tanya, "Lalu apa tujuan hidupmu?" Nah, itu yang sulit saya jawab. Kalau kamu di dalam Yesus, kamu akan tahu identitasmu, tujuan hidupmu. Dia diam.
memang banyak sekali orang tidak tahu tujuan hidup. Dan mari pagi ini saya akan mengajak membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 15, sedikit panjang tapi tidak apa-apa. Ini penting sekali bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 15. Gimana kalau kita baca bersaut-sautan aja? Saya baca ayat 1, kemudian Anda melanjutkan ke ayat 2 dan seterusnya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda. Mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ini pasal 6. 6. Ya. Oh, Oke. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandra bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan umatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan lebih berbahagia bagi kita yang melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada 3 pokok penting yang kita perlu ketahui dalam kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan gereja mula-mula. Jadi gereja itu tidak tumbuh begitu saja atau tidak lahir begitu, tapi ada gerakan yang luar biasa. Dan kita melihat
Gereja dilahirkan oleh apa? Oleh Roh Kudus. Kemudian tantangan gereja yang bertumbuh itu luar biasa. Dan kadang-kadang saya berbicara tentang pertumbuhan gereja, kelahiran gereja. Dan kita tidak sadar begitu gereja itu bertumbuh, ada oposisi. Ya, pasti itu. Kalau gereja bertumbuh pasti ada oposisi. Dan saya kadang-kadang mau gereja bertumbuh. Oh mau ada oposisi. Itu yang kadang-kadang kita tidak tahu. Jadi pertumbuhan itu oposisi dari luar, tapi juga ada masalah dari dalam. Ya, ada krisis kepemimpinan itu terjadi. Kalau gereja besar selalu krisis kepemimpinan terjadi. Itu yang kita harus mengantisipasi. Mungkin kita kecil sekarang. Nanti kalau Tuhan berkenan tiba-tiba meledak, ingat krisis kepemimpinan terjadi. Kita harus waspada dan siap sedia. Saya pergi kemana-mana, krisis kepemimpinan di gereja terjadi. Mereka tidak siap, ya, tidak siap, sehingga pendeta satu-satunya yang menangani babak belur. Ini yang terjadi. Dan termasuk bukan saja di sini, di mana-mana saya perhatikan gerakan-gerakan pertumbuhan gereja. Dan pada saat itu, kalau gereja bertumbuh, itu ada kesempatan, opportunity. Nah, kita harus tajam melihat kesempatan-kesempatan ini supaya gereja supaya gereja membawa dampak dalam kesempatan itu. Kita masuk memperhatikan kesempatan. Dan di Eropa Barat adanya imigran masuk, mereka tidak melihat satu kesempatan, tapi mereka membiarkan bertumbuh liar. Dan lihat Inggris sekarang. Orang Kristen tidak menggunakan kesempatan. Ya mungkin terlalu banyak orang Inggris sekarang tidak percaya Tuhan. Dan mereka terjebak. Separuh lebih Inggris sekarang dikuasai oleh orang luar. Itu bahaya. Australia bisa terjadi. Ya. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Karena dalam dan luasnya isi Kisah Para Rasul ini, maka hari ini saya hanya akan membahas seorang yang namanya menonjol, sangat menonjol dalam pasal 6, yaitu siapa namanya? Stefanus. Itu yang sangat menonjol. Pelayanan Stefanus hanya mencakup sebagian dari pasal 6 pelayanannya. Seluruh pasal 7 dan berakhir dengan 2 ayat di dalam pasal 8. Jadi baca pasal 6 sampai pasal 8, kita melihat siapa Stefanus ini. Kenapa saya selalu berkata, saya senang belajar, membaca, merenungkan kehidupan pribadi-pribadi dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Karena apa? Saya bisa melihat panggilannya itu loh. Kelemahannya, kekurangan saya pelajari. Kejatuhannya, kemajuannya, bagaimana dipakai Tuhan. Saya belajar. Sehingga kadang-kadang saya merasa kecil. Membaca Stefanus, saya merasa kecil sekali. Tidak ada apa-apanya saya. Hebatnya. Saya rasa kita harus semua berkata demikian. Pelayanan singkat. Pelayanan Stefanus singkat sekali. Tapi kalau kita lihat penuh kuasa. Membawa dampak. Coba kita renungkan. Banyak orang diberikan kesempatan yang banyak. Umur panjang. Tapi sedikit dampaknya. Stefanus dikasih kesempatan kecil, tapi dampaknya tercatat di dalam Alkitab. Bagaimana dengan kita? Bagaimana saudara dengan saya? Apakah kita sudah membawa dampak selama kita hidup? Di dalam keluarga kita, di masyarakat, di mana kita berada. Apa kita membawa dampak seperti Stefanus? Ini pertanyaan yang menantang. Ya, yang menantang. Stefanus bukanlah seorang pendeta. Dia seorang awam, seorang biasa. Dia bukan bagian dari rasul. Hebat enggak? Ia hanyalah seorang awam yang melayani tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Dia adalah satu dari ke-7 orang yang dipilih, diangkat sebagai diaken. Itu kata
dari diakonos dalam bahasa Yunani. Diakonos adalah akar kata dari mana kita mendapatkan kata diaken. Artinya pelayan. Ya. Ada orang banyak bangga dengan kata pendeta, ya. Dengan embel-embel doktor dan lain sebagainya. Banyak orang bangga di Indonesia khususnya. Kalau disebut namanya harus sebutkan semua gelar berderet-deret. Kalau saya ditanya, Pak, ini untuk pasang flyer harus taruh gelar, jangan taruh gelar, tapi mereka taruh juga gitu loh. Saya kadang-kadang sungkan karena saya bilang berdiri di atas mimbar itu gemetar saya bilang, gentar saya, karena saya melayani Allah yang kudus, Allah yang mulia. Luar biasa. Dengan melihat, menyadari kita melayani Allah yang luar biasa, saya terus terang aja kadang-kadang tidak merasa layak. Bahkan berdiri di depan Anda, saya tidak merasa layak. Kita itu sama, semua kita pelayan-pelayan. Betul nggak? Kita semua pelayan. Ya, seperti Didi melakukan itu, melayani. Daniel main gitar, itu melayani. Noni pimpin worship, itu semua melayani. Kita semua melayani satu dengan yang lain. Tapi ya saudara, kita masing-masing cocok dengan kata ini, kata diaken ini, karena kita semua pelayan. Tetapi Stefanus ada kelebihannya di sini. Orang yang melayani melalui teladan. Banyak orang melayani tapi teladannya tidak ada. Itu catat itu. Yang dilihat orang apa? Teladan kita. Bukan kata-kata kita. Ya. Kita mungkin melayani hebat sekali, siang malam sebagai teladan enggak? Apakah orang yang terdekat melihat kita sebagai teladan? Apakah teman-teman sahabat kita ketika kita melayani dilihat kita sebagai pelayan? Memberi teladan yang diikut. Kalau memberi teladan pasti kita diikuti. Kalau kita tidak bisa memberi teladan, tidak ada yang orang ikuti. Ngomong doang gitu. Ada ngomong doang. Dalam 1 Timotius 3 mengatakan bahwa kualitas pertama untuk seorang diaken adalah mereka berpikir serius, berpikiran serius. Ini diperlukan karena kita berurusan dengan urusan Tuhan. Dan itu adalah urusan terpenting ya di dunia, dan seperti Stefanus yang menganggap serius sekali urusan Tuhan, maka kita semua harus melakukannya. Saya mau tanya, apa kita datang ke sini menganggap serius? Apa kita melayani dengan serius? Apa kita membaca firman Tuhan dengan serius? Ini pertanyaan. Ya, ini pertanyaan yang benar. Saya percaya bahwa karena kualitas dalam kehidupan Stefanus layak dicatat di dalam Alkitab, kualitas ini juga layak dikembangkan dalam kehidupan kita sehari. Kualitas. Firman Tuhan memberi tahu kita bahwa Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Mengapa? Karena Stefanus memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk memimpin dia, memenuhi dia, memakai dia. Kita semua memiliki Roh Kudus, tapi kadang-kadang banyak orang Kristen tidak memberikan kesempatan Roh Kudus itu memakai, mengurapi, ya, memakai dengan dahsyat. Kita itu bisa melakukan pelayanan dahsyat itu oleh karena kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, memimpin, menguasai kita. Ada empat kata yang saya perhatikan di sini yang menggambarkan kerohanian Stefanus, dan saya ingin kita memeriksanya satu persatu. Apakah itu cocok dengan kita? Ya, saya telah menemukan
bahwa menjadi rohani, menjadi seorang rohani jauh lebih mudah daripada dilakukan atau menghidupi kerohanian itu. Banyak orang rohani tapi menghidupi enggak. Itu hal yang kedua. Banyak rohanion di gereja, tapi apakah mereka menghidupi? Ini pertanyaan. Kalau kita disebut rohaniwan, apakah orang melihat kita menghidupinya? Ini saya tantang diri saya. Saya ini seorang rohaniwan, pemimpin rohani. Tidak semua pemimpin rohani gitu. Apa saya menghidupi? Ini selalu mengusik di dalam hati saya. Ya, dan saya bertanggung jawab untuk itu. Saya sering bertemu dengan orang-orang berbicara sangat rohani, tapi kalau dikorek lebih dalam, isinya kecil sekali, sedikit sekali. Saya juga kadang-kadang korek diri saya, apakah saya ini rohani? Kalau orang korek-korek hidup saya, apa mereka menemukan kualitas rohani saya? Kadang-kadang saya bertanya itu. Ya. Jadi mereka bisa berbicara hebat, menghafal ayat firman Tuhan. Mungkin saya seperti itu juga. Ternyata lama-lama orang melihat hanya Pak Prabowo bilang hanya omon-omon saja. Ya, hanya ngomong kosong gitu loh. Namun spiritualitas Stefanus ini sangat dalam. Dan itu terlihat dalam hidupnya, dalam kehidupannya, dengan beberapa cara yang sangat kentara, sangat mencolok, sulit untuk tidak dilihat gitu. Ya, ndak buram, ndak samar-samar, tapi nyata. Mari kita telaah, selidiki 4 kata yang menggambarkan Stefanus, dan tentukan apakah kata-kata itu dapat digunakan untuk menggambarkan kehidupan kita juga. Kata pertama apa? Sorry. Ya, mungkin dia aja pegang nanti saya soalnya. Ya. Yang pertama, iman. Lihat ayat 5 itu. Ya. Lihat ayat 5. Ya, lihat? Oh. Ya, sabar. Memang yang gini kalau lama enggak diklik. Nah, saya tulis bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Ya, supaya sedikit ada pengertian lebih dalam. Istri saya mau yang bahasa Inggris juga gitu. Iman, lihat ayat 5. Kisah para Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik untuk seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus yang menentukan iman kita. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, iman kita juga muncul gitu. Iman kita juga kuat. Tanpa Roh Kudus, kita tidak punya iman yang dahsyat. Ya. Perhatikan, bagaimana Stefanus memperoleh iman? Ini pertanyaan. Bagaimana juga kita akan memperoleh iman? Satu-satunya cara dalam Alkitab yang kita temukan dalam Roma 10:17 dikatakan gini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita melihat di sini iman datang dari menyerap firman Tuhan. Menyerap firman Tuhan ke dalam hidup kita. Bisa melihat? Ya. Ini membaca, merenungkan, menyerap firman Tuhan, muncullah iman. Kalau ini bayangkan, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, omong kosong kita punya iman. Nah, ini iman yang dimiliki Stefanus ini seperti ini.
Jadi fakta bahwa Stefanus adalah seorang yang beriman, memberitahu kita bahwa ia menyerap firman Tuhan. Bukan saja membaca, menyerapnya. Ya. Kita perlu memahami bahwa ia tidak memiliki fotokopi zaman itu. Mengapa saya katakan demikian? Lihat pidatonya. Tanpa teks. Tanpa teks. Ya. Ia sekarang kita bisa fotokopi, bawa teks seperti saya bawa iPad kemana-mana. Khotbah saya catat di sini. Karena ilmu berkhotbah mengatakan kita harus punya catatan. Kalau ada protes, ada bukti. Itu ilmu berkhotbah. Kami diajar harus mencatat. Nanti kalau ada orang protes tidak punya catatan, kita bisa terjebak. Tapi ada catatan. Ini buktinya. Jadi mereka tidak bisa berdalih. Saudara, jadi kita melihat di sini ya, Stefanus adalah seorang yang ahli firman Tuhan. Saat dia menyampaikan firman tanpa catatan pun, dia bisa dengan lancar menyampaikan. Ini yang kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, apa yang dia sampaikan itu, dia sampaikan firman Tuhan. Karena dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan, ya, yang Tuhan mau. Dalam pasal 7, dan sepenuhnya khotbahnya dari ingatan, di luar kepala, ya. Stefanus menceritakan seluruh sejarah Israel. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Dari Abraham hingga Musa, Mesir, perbudakan hingga padang gurun, tanah perjanjian, dia hafal. Ini hebat. Coba sekarang kalau kita menemukan orang Kristen, coba tanya. Coba Yohanes 3:16, apa ya? Baru satu ayat aja tanya. Atau disuruh cari ayat. Cari ayat. Bilang pernyanyian baru, dia cari pernyanyian lama, mati-matian dia di situ. Karena apa? Tidak pernah membaca firman Tuhan. Ini yang bahaya. Ini Stefanus. Itu perjanjian lama dia hafal loh cerita itu. Nah, kita orang Kristen sekarang punya Alkitab di HP kita ada di mana-mana, tetapi saudara-saudara, kita tidak memprioritaskan membaca, merenungkan firman Tuhan. Lain halnya dengan Stefanus. Ini yang membuat hidupnya singkat, dampaknya luar biasa. Mengapa Stefanus bisa tahu cerita perjanjian lama? Mengapa? Yaitu waktu itu kan yang perjanjian lama ya. Kenapa dia tahu? Satu-satunya cara ia dapat melakukannya adalah karena ia pasti membaca kitab suci. Mengetahui kitab suci. Ya, Timotius membaca dari kecil, ya, itu luar biasa. Tidak heran Alkitab mengatakan ia penuh dengan iman. Karena dia baca firman Tuhan, dia menyerapnya, sehingga imannya timbul. Nah, waktu saya melangkah dari Bali, saya bacakan firman Tuhan. Bagaimana saya berani melangkah ke Malang? Studi sedangkan Malang saya tidak tahu gitu loh. Mau belajar di sana. Hanya dikasih uang 20.000 pada satu. 3 pasang pakaian. Saya melangkah ke sana karena saya membaca hidupnya Abraham. Abraham disuruh pergi, dia pergi, tidak bertanya bagaimana tempat itu, bagaimana saya bisa ke sana. Dia hanya pergi, taat. Tahu berapa jauhnya? 600 mil kota perjanjian, tanah perjanjian dari tempat dia dipanggil. Kenapa dia pergi? Karena iman. Saudara yang kekasih, bolehkah saya katakan pagi ini tidak ada yang rohani tentang saya dan Anda? Jika Alkitab kita taruh di rak buku dan menampung debu, ya, karena kita tidak pernah baca dari minggu ke minggu di situ Alkitab kita. Saya ingat seorang
ibu dikunjungi oleh seorang pendeta. Ya. Terus waktu pendeta itu bicara, karena pendetanya liberal, dia bilang, tentang mujizat, dia bilang nggak ada ini belah. Terus sama ibu, ya mari saya ambil gunting, saya gunting aja ayat-ayat yang Bapak katakan tidak masuk akal, tapi saya membacanya dan memahami bahwa itu firman Allah. Terus ada lagi satu pendeta, kalau ini pendeta Injil yang tahu Alkitab, terus ditanya ayat-ayat, wah tidak tahu. Alkitab ibu di mana? Ya, itu ada pernah penuh debu. Itu kadang-kadang dua hal yang sangat kontras dalam kehidupan orang. Ada orang Kristen, saya punya anggota jemaat dulu, sampai lusak Alkitabnya, kotor, tiap hari gini, dicolek-colek sampai hitam. Tapi saya bersyukur dia baca firman Tuhan. Mungkin kita melihat Tante Siti hebat kalau soal tahu ayat ini, ayat khotbah, saya dia masih ingat semua lah. Itu orang tua itu luar biasa ingatannya. Ya. Jadi kita harus melakukan 3 hal tentang firman Tuhan. Apa? Coba ini ya. Membacanya, Daud berkata dalam Mazmur pasal 119 ayat 16, Aku akan senang dengan ketetapan-ketetapanmu, aku tidak akan melupakan firman-Mu. Kita boleh lupa apa saja, tapi celaka kalau kita lupa firman Tuhan. Betul? Karena itu kehidupan kita, penuntun kita. Makanya firman Tuhan, terang bagi jalanku, pelita bagi hidupku. Bagaimana kalau kita nak baca firman? Bagaimana kalau nak ingat? Saya punya teman banyak pelupa. Ya, saya dulu dia ketua tim dulu. Kacamatanya lah dilupa, jamnya lah dilupa, bingung dia. Kemarin saya diajak, kunci mobilnya dilupa. Tapi syukur dia tidak melupakan firman Tuhan. Saya bergurau, yang penting istri tidak dilupa juga. Dan saudara kita banyak pelupa. Tapi ingat, jangan lupakan firman Tuhan. Kita tidak akan bisa berjalan dalam hidup ini kalau kita melupakan Tuhan. Apalagi kalau ditantang setan, kita kaget, kita lupa ayat yang kita harus pakai. Yesus waktu dicoba oleh iblis, dia selalu pakai firman Tuhan. Nah, kalau kita digoda oleh iblis, pakai firman Tuhan. Karena iblis tidak akan berani. Yang kedua, study. Pelajari. Dalam King James disebut study, ya. Kalau kita lihat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, berusaha. Nah, sebenarnya itu study, pelajari. Kata berusaha di sana. Ya. Berusaha untuk menunjukkan dirimu layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang dengan jujur memberitakan firman kebenaran. Harus pelajari. Ya. Kita mau kadang-kadang mempelajari sesuatu, masa kita pelajari, ya. Mau buat ini, buat itu. Sekarang itu Google itu menolong kita banyak tahu. Tapi Google juga menolong kita bisa tahu mempelajari firman Tuhan. Bagaimana kita mempelajari? Sejarahnya, ya, teks, konteks, itu kita diajar di sana. Pakai kesempatan itu. Yang ketiga, apa yang kita perlu? Menghafalkan. Memorize it. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap-Mu. Kalau kita sering jatuh dalam dosa, berarti kita tidak menyimpan firman Tuhan.
Itu. Tapi kalau orang itu menyimpan sebanyak-banyaknya firman Tuhan, dia akan terhindar dari berbuat dosa. Kita semua bisa jatuh dalam dosa. Ya, dosa ya dosa. Tapi kalau kita menyimpan firman Tuhan, saya senang ini Daud ini luar biasa. Dia pernah jatuh dalam dosa. Mungkin dia belajar, dia kurang mungkin menyimpan firman Tuhan, sehingga dia mencatat hal ini. Jadi kualitas iman Stefanus pertama adalah bahwa ia adalah seorang yang beriman. Ya. Jadi 3 hal yang kita perlu lakukan apa tentang firman Tuhan? Membaca, mempelajari, menghafal. Saya waktu kecil hebat menghafal. Sekolah minggu saya menang, dapat hadiah karena menghafal ayat. Ditebak saja. Tapi banyak yang sudah kabur-kabur gitu. Karena sekarang menghafal, sekarang umur begini menghafal agak sulit gitu. Tapi waktu saya sekolah minggu, luar biasa saya. Yang kedua, kata kedua yang kita lihat dalam wisdom, hikmat. Ya. Nah, kembali lagi hikmat pun itu pemberian. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita pasti punya hikmat. Ayat 10 itu dikatakan, tetapi mereka tidak sanggup melawan apanya? Hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Orang-orang tidak sanggup. Grup ini, ya, bukan satu orang lawan satu orang, tapi kelompok orang-orang pandai melawan Stefanus. Berdialog, berdebat, tidak sanggup mereka. Coba kita lihat. Kita tahu bahwa Stefanus memperoleh imannya dari mana? Firman. Tetapi dari mana ia memperoleh hikmatnya? Tadi dari iman dari firman Tuhan. Apakah dari buku-buku kuliah atau dari seminari? Tidak. Ia memperolehnya dari Roh Allah melalui doa. Lihat, kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 5. Dikatakan begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Minta tapi jangan bimbang. Tapi kita meminta sudah bimbang dulu. Diterima enggak? Dengar enggak? Kita bisa terima enggak? Seperti itu. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, karena Stefanus adalah seorang yang berhikmat, kita dapat mengetahui bahwa Stefanus adalah seorang yang suka berdoa. Ya. Doa bukan saja sekedar menyampaikan permohonan ada banyak. Itu ketika kita berdoa, sebenarnya saya selalu ingatkan, kalau kita berdoa sebenarnya kita berkata, Tuhan, saya tidak sanggup, saya tidak tahu, saya lemah, sehingga saya membutuhkan Engkau. Ya, saya berikan satu ilustrasi ya. Seorang pendeta, dia masih muda, dia ingin berkhotbah dengan jubah. Ini gereja-gereja tradisi biasanya. Dengan jubah, dia pergi ke penjahit untuk mengukur jubahnya. Si penjahit bertanya kepada pendeta muda ini, berapa lama ia sudah melayani? Terus sang pendeta muda ini bertanya, apa hubungannya itu dengan membuat jubah? Ya, dia tahu ya jubah pendeta itu.
dengan semuanya hanya dikatakan, semuanya hanya saya telah membuat, dia bilang, ini penjahit bilang semuanya, ya, semuanya ada hubungannya. Saya telah membuat jubah, banyak jubah. Jika Anda masih muda dalam pelayanan, dia katakan, Anda pikir Anda tahu segalanya. Dan Anda berjalan dengan kepala tegak ke atas. Melapangkan dada gitu. Busungkan dada. Jadi saya perlu membuatnya lebih panjang, ya, lebih panjang, di bagian depan. Tadinya kalau Anda membusungkan dada, saya harus membuatnya lebih pendek. Tetapi saya harus membuatnya lebih panjang di belakang. Kemudian singkat cerita, nanti kalau kamu jadi hamba Tuhan, makin lama kamu menjadi hamba Tuhan, kamu akan lebih tunduk kepada Allah dalam pelayanan, sehingga jubahmu yang belakang itu bisa terangkat dan turun. Apa artinya? Nanti kalau kamu lebih lama mengalami, kamu akan lebih banyak berlutut. Itu. Kamu akan lebih banyak berlutut dan lebih banyak tahu tentang Tuhan, tapi kamu tidak tahu tentang dirimu. Kalau kamu tadi sombong karena jubahmu, nanti kamu akan tahu siapa kamu. Nah, saudara, kita semua membutuhkan hikmat, betul? Tiap hari kita membutuhkan hikmat. Beberapa orang membutuhkannya dalam pernikahan, keuangan, pekerjaan, pelayanan, anak-anak, orang tua, kesehatan, atau rencana untuk masa depan. Kita perlu hikmat. Aduh, saya pikir-pikir tiap hari saya pergi ke Indonesia, saya pikir, Tuhan, saya perlu hikmat untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana benar, mana salah. Saya perlu. Bahkan uang yang saya punya itu bagaimana saya aturin dengan hikmat, supaya saya tidak memboroskannya. Uang ini saya bisa salurkan kemana dengan hikmat. Kita semua perlu. Ya. Kita semua. Jadi tapi Tuhan katakan, mintalah dan kamu akan menerima. Jadi sebelum, kalau kita bingung soal bagaimana keputusan kita, minta hikmat. Ya. Stefanus adalah seorang yang beriman melalui kitab suci, berhikmat melalui doa. Yang ketiga, apa? Kata apa? Power, kuasa. Ya. Lihat ayat 8. Ayat 8, 1 ayat 8. Karena ini semua ada kaitannya. Ingat, ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terjadi dalam hidup Stefanus. Dikatakan, dan Stefanus, ya, seorang yang penuh dengan roh kasih karunia dan kuasa Allah, telah mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda besar di antara orang banyak. Kuasa. Bagaimana Stefanus bisa melakukan mujizat-mujizat? Bukan karena gagah perkasa, bukan. Tapi di sana dikatakan karena kuasa Allah. Bagaimana dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Tahu kata saksi di situ? Martir. Kamu akan menjadi martirku. Mati bagi Kristus. Mati untuk Kristus. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kamu bukan saja untuk Stefanus.
tapi gereja mula-mula, orang Kristen mula-mula, sampai sekarang kita akan bisa menjadi martir-martir. Oleh karena kita dipenuhi Roh Kudus. Kadang-kadang kita pikir dipenuhi Roh Kudus mau jadi nyaman, menjadi enak-enak. Dipenuhi Roh Kudus, dipakai Roh Kudus, kadang-kadang kita diizinkan menderita, tapi Allah ada di sana. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, kita menderita, kita sendirian di sana. Ya. Allah tidak ingin mengisi, ini saya kasih ilustrasi. Allah tidak ingin mengisi bejana yang kotor. Dia tidak menaruh tangannya di tangan yang maha kuasa di dalam sarung tangan. Tahu sarung tangan, kita cuci piring, kita kerja di kebun, ada sarung tangan. Bayangkan kalau sarung tangan itu penuh kotoran, enggak mungkin kita masukkan tangan begitu kan. Saya sering kerja kebun, harus pakai. Saya lihat dulu, bersihkan dulu, jangan-jangan ada sarang laba, ada bertelur, kisah bisa digigit. Allah pun akan memakai kita kalau kita bersih. Dia mau pakai kita. Sarung tangan tidak memiliki kekuatan sendiri. Tapi kalau sarung tangan itu dimasukkan, tangan kita masukkan, sarung tangan itu bermanfaat, berfungsi. Gatal. Satu segi gitar bagus, tapi buat kering. Ya, mari kita teruskan. Setiap hari kita berjalan, ya, berjalan di jalan yang kotor di dunia ini. Kaki kita harus bersih. Kaki kita bersih. Dan Stefanus adalah orang pria yang beriman, punya hikmah, punya kuasa. Dan dia selalu berjalan di dalam kebenaran. Berikut. Yang keempat. Kata apa yang sangat menonjol? Grace. Di sini banyak nama grace. Mungkin Tuhan kirim kita orang-orang yang punya grace. Supaya jemaat ini penuh dengan grace. Ya. Kasih karunia, anugerah. Ya. Ayat 15, semua orang yang duduk dalam Sanhedrin menatap Stefanus dan mereka melihat mukanya sama seperti muka seorang malaikat. Saya rasa itu bercahaya maksudnya. Penuh kemuliaan. Tidak seperti orang biasa gitu. Ini saya renungkan, hebat sekali Stefanus. Dia penuh Roh Kudus, penuh hikmat, penuh kuasa. Nah sekarang dia penuh grace. Dia tidak melawan dengan pedang. Jadi garang waktu dia tantang. Nah, dalam ayat 15, kata grace itu sebenarnya tidak ada. Tetapi Anda melihat bukti nyata dalam kehidupannya. Ya. Kasih karunia macam apa yang dialami Stefanus di sini. Dan Anda dan saya dapat mengalami kasih karunia yang sama seperti yang dialami Stefanus. Saya melihat 3 macam kasih karunia. Ini catat ini. 3 macam kasih karunia yang Stefanus perlukan dan saya perlukan. Yang pertama, ada kasih karunia yang menyelamatkan. Ya, kasih karunia yang menyelamatkan. Stefanus telah mengalami kasih karunia yang menyelamatkan ini. Efesus pasal 2, 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia itu pemberian Allah.
John Newton semua tahu ya. John Newton tahu ceritanya. Seorang pedagang budak, pemabuk, tapi setelah berjumpa dengan Yesus, hidupnya dirubah. Dia bisa mengarang lagu Amazing Grace, How Sweet Thou. Dia mengalami begitu manisnya, begitu indahnya anugerah Allah. Ya, itulah kasih karunia yang menyelamatkan. Jadi kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu pemberian Allah. Jadi keselamatan itu anugerah. Bukan kita usahakan. Kalau agama-agama lain kan mengusahakan supaya mereka diterima Tuhan. Tidak. Tuhan yang membuat kita bisa diterima oleh karena grace-Nya. Yang kedua, kasih karunia apa? Kasih karunia yang menopang. Ini kita perlukan. Jawab Tuhan, ini soal cerita Paulus. Jawab Tuhan kepadaku, kasih karuniaku cukup bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu lebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun atas dalam kelemahan. Itulah kasih karunia yang menopang Anda dan saya. Ya, itulah dia. Di masa pencobaan, di masa kesulitan, inilah kasih karunia yang menopang kita. Ya, saya percaya Noni dan Didi tadi malam ya mengalami dengan merawat mama. Itu kalau bukan kasih karunia, nggak akan mampu, ya. Karena kasih karunia itulah yang memampukan. Saat-saat kesedihan dan godaan, di saat-saat stres, tekanan ekstrim. Daniel mungkin belajar di sini stres, jauh dari orang tua, mau minta mau bicara dengan orang tua. Syukur sekarang ada video call dan sebagainya. Tapi ingat, His grace, you need that. Kamu perlu itu. Itulah kasih karunia yang membuat Anda terus maju ketika Anda merasa tidak bisa lagi. Kita melihat di ayat 15 ini bahwa di dalam masalah besar, ketika ia diadili, berdiri di hadapan Sanhedrin, dituduh melakukan penghujatan, pelecehan terhadap bait suci, terhadap hukum Musa dan sebagainya. Dia dituduh palsu, padahal dia mengungkapkan cerita sebenarnya. Masa bergerak, itu yang terjadi dengan agama seberang, memutar balik kebenaran, kemudian menangkap para penginjil, membunuh para penginjil. Tahun berdoa bulan Agustus, murid saya, anak rohani saya mau datang, yang istrinya, yang masuk penjara. Kita siapkan cara, saya mau biar yang nginap di rumah nanti. Saya sudah ngomong sama dia, dia bersedia. Nanti kita selebarkan supaya teman-teman datang nanti. Dan dia luar biasa, dia ambil S3 saat ini untuk khusus Islamologi, supaya dia bisa menjawab tantangan. Dia sudah mengarang beberapa buku. Nah, terakhir, kasih karunia apa? Kematian. Dying. Itu semua takut mati, betul? Apalagi sudah divonis dokter tinggal berapa bulan, takutnya. Tetapi orang yang diberikan grace, dibilang jangan tangis aku. Saya mendengar kata-kata hamba Tuhan yang sudah divonis mati, jangan tangis aku. Tuhan memberikan saya grace untuk kuat sampai pada akhirnya Tuhan panggil saya. Mazmur 23:4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
penyertaan Tuhan itu, grace-nya Tuhan yang memampukan kita berjalan di mana, di tempat yang sulit sekalipun. Saya banyak berbicara hal ini dengan teman-teman. Iya ya, kita dulu merintis itu luar biasa, dibunuh, mau dibunuh, diancam, diracun. Oleh karena grace, kita masih tersenyum menghadapi itu. Tolong baca terakhir ini, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Ada yang bisa baca? Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Silakan. Ya, 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Coba saudara lihat ini. Sampai detik terakhir dia tidak gentar. Dia penuh Roh Kudus, penuh hikmat, penuh iman, penuh kuasa menghadapi ini, dan oleh anugerah Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mampukah kita ke dalam situasi? Kita tidak minta kita seperti Stefanus ya. Tuhan itu selalu memberikan kita takaran yang berbeda-beda. Ya, kalau kita tidak mampu seperti Stefanus, at least kita bisa bertahan sampai pada akhir. Ya, saya membaca tentang seorang pendeta ketika membaca teks ini, teks tentang Stefanus di Rajam Batu. Terus orang ateis itu berkata, mengapa kamu mengikut Tuhan? Lihat saja kisah ini. Ya, apa yang Tuhan lakukan untuk Stefanus? Pendeta menjawab, banyak. Pendeta berkata menjawab, banyak. Dia memberinya anugerah untuk mengampuni orang-orang yang membunuhnya. Nah, ini penting. Ya, tidak membalas. Perkataan sini sekata tidur di ayat 60, kata ini hanyalah metafora untuk kedamaian yang dia rasakan waktu dia mati. Jadi kalau kita mati dalam Tuhan sebenarnya, makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Dia rasa damai. Walaupun dirajam batu, dicincang pun dia merasa damai. Saudara menyaksikan itu video YouTube orang-orang Mesir yang dibunuh, keluarganya apa? Tidak membalas dendam. Tidak membalas dendam. Mungkin saya lihat ini. Maaf, di Indonesia saya tidak mau perlihatkan mereka. Bilang jangan Pak, ngeri katanya. Ada gereja yang tidak mau. Tapi ini bukti. Ini mereka dibunuh, sudah siap semua dibunuh. Tapi mereka melawan enggak? Tidak. Darah itu, darah mereka itu mereka itu martir-martir. Dan gereja di Syria, di Mesir, ya, dihancurkan, banyak orang Kristen dibunuh. Bagaimana dengan kita? Satu-satunya cara kita bisa bertahan, kita harus penuh hikmat, penuh roh, ya, penuh apa lagi? Iman, penuh hikmat, penuh kuasa, dan anugerah. Mari kita tundukkan kepala.
Ya Tuhan, terima kasih. Engkau menantang kami pada hari ini, tapi juga mengencourage kami. Kami belajar dari Stefanus, seorang yang dipilih bukan karena dia hebat, tapi karena dia penuh roh, penuh hikmat, penuh iman, dan penuh kasih karunia. Kami Tuhan, di generasi ini kami perlu, karena dunia ini sudah kacau balau, banyak ancaman, banyak tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen, termasuk kami. Mungkin kami tidak terlalu banyak diancam, tetapi Tuhan, dampak ancaman itu termasuk kepada kami. Kami berdoa Bapa supaya kami bisa meneladani tokoh-tokoh seperti Stefanus yang hidup, yang hidupnya diberikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan Saulus yang melihat itu bertobat, dan Paulus dipakai luar biasa. Tadinya dia ikut dan setuju untuk membunuh Stefanus, tapi akhirnya dia bertobat. Tuhan, hidup kami biarlah membawa dampak juga. Ada orang-orang yang tersentuh hidupnya dan mereka bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, pimpin, tuntun kami pulang. Tibakan kami di rumah dalam nama Tuhan Yesus. Amin.